Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam program Bincang Santai atau podcast yang pada kali ini kita kedatangan Ustadz yang sehari-harinya beliau bertugas mengajar mahasiswa di Sekolah Tinggi Dirasa Islamiyah Imam Syafi'i Jember atau STI Imam Syafi'i Jember. Dan pada kali ini kita akan melihat sedikit atau mengulas sedikit tentang suatu permasalahan yang mungkin sebagian dari kita terkadang secara nggak sadar banyak melakukan kesalahan tersebut, yaitu kadang mengejek orang yang suka berbuat salah atau mengejek saudara yang berbuat salah. Terkadang kita merasa karena kita merasa istilahnya sudah mengaji segala macam, sudah betul-betul ilmi. Kadang ada saudara kita yang bersalah, kita sering secara langsung tersirat atau mengejek saudara tersebut, padahal dalam agama itu ada pembahasan yang bersendiri. Tapi bersama kita akan bahas hal tersebut bersama Ustaz kita, Ustaz NH Hasan Aminullah PA. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sedikit mengek ya. Biasanya ngobrol lewat status respect kali mengaji. Secara masalah ada itu ini balik langsung ya. Tapi Ustaz, ini kita akan bahas ini nih suatu permasalahan yang mungkin relate banget sama keadaan saat ini, yaitu kita yang mungkin merasa kalau bisa dibilang merasa ujub kali ya, merasa ujub di mana ketika ada saudaranya atau saudara muslim lainnya yang berbuat salah merasa dia berbuat salah sih, ini sudah sih, kadang menghinakan, kadang begini, dan serangan langsung nantinya akan terima sekafan yang lainnya nih. Mungkin itu Ustaz. Ini ya, kadang-kadang itu juga buah dari kalau kita itu kan tanafus ya, kita itu kan bawaan lahir kita itu kan memiliki jiwa suka bersaing. Makanya kan kata Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebenaran, kebaikan. Karena memang ya jiwa kita itu pengen menang. Nah, dari hal itu kita itu akan lahir beberapa sifat yang kita itu harus kontrol. Salah satunya adalah hasad. Ketika ternyata teman lebih bagus daripada kita, rasa nggak mau kalah kita itu, kalau seandainya kita arahkan kepada hal yang positif, kita termotivasi untuk kembali bersaing, alhamdulillah. Tapi banyak di antara kita yang nggak punya kemampuan untuk berkompetisi, malah akhirnya larinya ke hasad, berusaha menjegal saudaranya yang memenangkan. Nah, bagaimana kalau kondisinya kita yang menang? Nah, kadang-kadang kita itu merasa nggak merasa ujub juga sih. Kalau dibilang wah kamu itu ujub, enggak ujub. Karena dia sendiri nggak merasa bangga, dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain, enggak juga. Tapi bukannya perkataan tersebut juga menunjukkan orangnya ujub, Ustaz? Iya, tapi kadang-kadang dia sendiri nggak nyadar. Dia harus benar-benar dikoreksi bagaimana tempatnya dia, kondisi dia, perasaan dia baru sadar, oh ternyata ini termasuk di antara praktek ujub, yaitu adalah ketika ada saudaranya yang bersalah, dia refleks merasa risih sama dia, jijik sama dia. Kadang kita nggak merasa, saya nggak lebih baik dari dia. Tapi kita ketika melihat saudara kita yang berdosa, kita jijik sama dia. Kita nggak mau dekat sama dia. Jangan dekat dia. Dia seperti ini, seperti itu. Dia ada dosa-dosa ini dan itu. Jadi kita memandang dia itu lebih kotor. Kita memang nggak menyudutkan melihat kita itu lebih baik. Tapi dengan kita merendahkan orang lain, secara nggak langsung itu bahasanya kita merendahkan mereka juga, mengangkat kita sendiri. Dan itu masuk dalam ujub juga. Berbangga diri yang tidak tersirat ya, nggak nampak ya, tapi prakteknya seperti itu. Apalagi sampai menghina. Dan hinaan itu nggak harus, kamu itu pendosa, nggak harus. Kita mengzibahi orang itu juga sudah masuk dalam menghina kan. Apalagi dijadikan status di Facebook atau mana. Allah musta'an. Sekarang itu yang gampang viral itu ya. Bahkan kita merendahkan orang-orang yang Allah uji dengan terkenal. Sekarang itu gampang viralnya. Sekarang itu gampang viral. Kalau dulu orang-orang itu terkenal karena ilmunya, sekarang ini dengan media yang ada, orang omong kosong pun bisa terkenal. Ini sampai yang terkenal itu kan podcast omong kosong. Akhirnya viral di mana-mana, dihujat dan sebagainya. Yang perlu kita koreksi di sini adalah dia viral karena omong kosongnya. Ya udah cukup seperti itu. Tapi yang ada, apakah sampai cukup di situ netizen Indonesia ini bersikap menghina, malah dijadikan apa istilahnya itu kayak dibikin video yang ikut-ikutan istilahnya seperti meme, atau dia bikin video juga yang kata-katanya dimirip-miripkan tujuannya untuk menghina video ini. Itu kan seperti menghina kesalahan orang. Ya meskipun kesalahannya nggak sampai fatal. Saya gimana ya Ustaz menyikapi hal ini?
Ada dalam syariat sebenarnya. Ini seperti sikap dulu orang-orang salaf terdahulu, para sahabat ridwanullah alaihim juga, mereka selalu menjaga diri jangan sampai merendahkan orang pelaku dosa. Karena dalam sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang, semua orang itu pasti akan salah. Dan sebaik-baik salah itu pasti akan adalah yang bertaubat. Nah, urusan orang ini sudah bertaubat atau tidak kan kita nggak tahu. Itu antara dia sama Allah. Yang kita harus jaga adalah orang bersalah, itu pasti kita juga akan bersalah. Nggak perlu kita sampai mengejek dia atau merendahkan dia. Ada salah satu sikap yang dilakukan, yang disampaikan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Dia mengatakan, kanu yaqulun, para sahabat terdahulu mereka punya kebiasaan, punya cara hidup, cara pikir yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Man rama akhahu bidzambin qad taba ila Allah. Barang siapa yang dia itu mengejek, merendahkan saudaranya dengan suatu dosa, yang mana dosa itu dia sebenarnya si pelakunya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kan taubat dia kepada Allah kita nggak tahu. Orang dia sampai merendahkan dia itu menunjukkan dia nggak tahu. Kata Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah, lam yamut hatta yabtalihi Allahu bi. Maka orang tadi yang merendahkan orang yang berdosa tadi tidak akan mati sampai Allah menguji dia terjatuh pada dosa yang sama. Wah, kita itu sering sekali seperti itu ya. Seperti menghina orang ketika dia berdosa, atau orang yang terjatuh ke dalam na'udzubillahi min dzalik, dosa-dosa besar. Sebelum kita nggak pernah nasihatin, kita nggak pernah terlibat dalam perbaikan ini orang, kita tidak pernah peduli dengan bagaimana orang ini sampai terjatuh dalam dosa, kita hanya peduli bagaimana merendahkan orang ini, bahkan sampai memviralkannya. Itu lebih parah daripada sekedar menghina. Kita menghina orangnya di depannya, kita memviralkan, kita mengajak orang lain untuk menghina dia. Itu lebih parah itu. Artinya kan gini kan, orang yang kita misalnya hina nih, terus kita juga merasa kita sudah apa istilahnya, sudah ngaji apa segala macam, merasa lebih baik, kita nggak ada jaminan di akhir hayat kita bakalan harus selamat dari bisa jadi dianya bertaubat dan kitanya bisa kembali ya betul. Itu sudah menjadi cara hidupnya para sahabat terdahulu. Karena barang siapa yang menghina seseorang atas suatu dosa, bisa jadi dia diuji dengan hal itu dan dia nggak selamat dari dosa itu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu selalu kita pegang harus. Kata Rasulullah, man yatmanu li ma baina lihyatayhi wa ma baina rijlaihi admana lahul jannah. Barang siapa yang mau menjamin untukku, kata Rasulullah, mau menjaga antara dua pipinya, maksudnya mulut ya, sama di antara dua kakinya, kemaluan, kehormatannya, maka kata Rasulullah, admana lahul jannah. Aku pasti akan menjamin buat dia surga. Menunjukkan apa? Yang paling susah sekarang itu kalau nggak hawa nafsu bawah, ya mulut. Lambe turah ya. Itu udah bahasa Jawa, itu mulutnya sisa. Saking ya semuanya sudah dibongkar aibnya. Maka intinya adalah ya meskipun kita dalam komentar kita nggak ngomong ya, tapi yang dimaksudkan dengan ucapan itu nggak harus dari lidah. Tapi semua yang bermuatan kata-kata yang itu adalah berasal dari kita, itu akan ada hisabnya. Maka kalau seandainya waktu itu adalah perkataan hanya diwakili dengan mulut, maka sekarang jempol pun juga akan diminta pertanggungjawaban ya. Hati-hati itu, kita harus benar-benar jaga-jaga. Itu juga ada dengan hadis Nabi yang mengatakan al-jaza'u min jinsil amal ya. Ya, betul, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Dia melakukan itu, dia pasti akan mendapatkan ganjaran yang sama. Kalau di akhirat dia dapat, itu adalah akibat yang paling buruk. Karena dia nggak mungkin bisa mengelak sudah paling berat, dan dia nggak akan mampu untuk menghadapi akibat di akhirat. Nah, bagaimana kalau ternyata di dunia dia dapat, di akhirat dia dapat? Na'udzubillahi min dzalik. Double, cuman gara-gara itu tadi terbesit, saya nggak melakukan dosa itu, dia melakukan dosa itu, maka dia saya benci. Yang kita benci adalah perilakunya, maka orangnya nggak perlu kita benci. Menyikapi orang yang berbuat kesalahan ini gimana? Ya, yang terbaik adalah an-nasihah. Maka kalau dalam hadis yang ma'ruf ya, ad-dinun nasihah, agama kita itu dibangun di atas nasihat. Apa itu an-nasihah maksudnya? Iradatul khair 'anil mansuh. Mengharapkan kebaikan dari yang dinasihati. Itu yang dimaksudkan nasihat. Ya dengan kita dekati dia, kita kenali kenapa dia sampai bisa terjatuh dalam dosa itu pasti gak akan ada asap kalau gak ada api. Itu pasti. Termasuk diantaranya adalah api kalau gak ada asap. Bisa jadi dia terjatuh di situ karena dia gak tahu, atau karena dia menganggap itu bukan kesalahan. Karena sudut pandang kebaikan dan kebenaran itu ternyata gak semuanya tahu. Semua dengan pendapatnya masing-masing, yang mana pendapat itu tergantung dengan keilmuan seseorang. Dan ilmu kita nggak sama. Bisa jadi dia belum tahu, atau dia lupa, atau dia tahu ingat tapi sedang dalam keadaan drop, futur. Itu perlu
peran kita itu kan agama sosial ya, bukan agama ananiah atau egois. Tapi yang didapatkan ketika kita dekat sama orang yang bermaksiat ini, takutnya kita terjatuh ke sono. Karena kan asahib kadang-kadang. Sahibus sahib, atau kalau dalam ucapan orang-orang Arab itu lawin wala tulawan. Warnai jangan sampai terwarnai. Ya itu memang susahnya ini ya. Jadi kita plus minus di situ sebenarnya. Kadang-kadang kita itu karena ketakutan kita untuk mendekati teman-teman kita yang notabene adalah minus, akhirnya menjadikan kita jaga jarak dari mereka. Padahal dari semua teman-teman kita, misalkan kita lihat nih teman-teman yang sedang mereka itu mungkin dalam circle yang kotor, satu-satunya teman yang berhasil beranjak dari sana, dari tempat kubangan kotor tadi, adalah ternyata kita. Satu-satunya kita. Mereka nggak punya orang tua, mereka nggak punya teman yang berhasil hijrah misalkan atau taubat. Satu-satunya adalah kita, dan kita takut dengan dekat-dekat mereka. Lalu siapa yang akan mengajak mereka kan gitu? Maka tentunya di sini kita gunakan hikmah dalam berdakwah ya. Karena kita tahu bagaimana kapasitas kita juga tahu bagaimana kemampuan kita dalam menghadapi fitnah. Kita kedepankan maslahat dan mafsadat. Kalau seandainya kita dekati teman-teman kita itu bisa lebih besar maslahatnya, kita dekati. Karena bisa jadi kitalah satu-satunya jalan yang Allah titipkan jalan hidayah buat mereka. Itu kita. Tetap dengan berdoa ya. Takutnya ini ya, karena ada beberapa kasus orangnya ingin dalam orang ini ternyata dianya kecemplung. Iya, sendirinya kecemplung. Iya. Kalau seandainya dia tahu dia akan ketarik, maka mungkin jaga diri dan lebih banyak belajar ilmu dulu. Karena semua itu kan butuh ilmu. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan kaumnya yang ketika itu mereka pemabuk, ketika itu mereka pencopet, pencuri, dan mereka bahkan pembunuh anak-anak wanita. Mereka juga penyembah berhala. Rasulullah tetap berinteraksi dengan mereka, tapi dengan cara yang bijak, dengan ilmu. Kalau kita tahu bahwa kita akan ketarik, kita belajar dulu berarti. Berarti selama ini kita ini masih belum punya istilahnya ketetapan dalam hati itu pegangan dalam hidupnya dia belum punya. Dia belum punya ilmu. Dia selama ini dia di atas hijrah ini atas ilmu atau karena ikut-ikutan orang. Kalau orang sudah punya landasan diri, mau bagaimanapun orang sekitarnya dia nggak peduli. Kalau dia masih takut ketarik sama teman-temannya, berarti kan dia selama ini masih ada lobang dalam hatinya. Maka hati-hati, jangan dekat-dekat dulu, bertaubat dulu, ngaji dulu. Berarti kan di sini niatnya hanya karena Allah kan, bukan niat karena ada temanku segala macam. Artinya kan kita juga minta perlindungan sama Allah. Takutnya kan kecebur ikutan gitu Ustaz. Ya tetap semua itu tetap harus karena Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan itu karena dia temannya. Tetap ada dia mensinkronkan, dia memiliki dua kebaikan di situ akhirnya. Pertama karena Allah, dia sesama muslim, dan kedua dia adalah punya hubungan kedekatan dalam sosial, dalam istilahnya dalam emosional juga kan kalau sudah teman. Maka insya Allah lebih besar. Tapi itu tetap bahaya juga ya, artinya kita merendahkan orang yang berbuat kesalahan segala macam. Secara nggak langsung bisa jadi nantinya kita akan berbuat hal demikian. Sebagai benar yang disampaikan perkataan sahabat, perkataan ulama kan. Nah, dari hadis ada nggak Ustaz yang menjelaskan tentang hal ini gitu Ustaz? Itu tadi yang sudah disampaikan sama Imam Al Hasan Al Basri. Menunjukkan sampai beliau mengatakan hal ini kan berarti kasusnya sudah banyak. Banyaknya orang-orang yang gampang membenci saudaranya atau menjudge saudaranya, bahkan menghina saudaranya karena dosa yang dia lakukan. Hati-hati, bisa menimpa kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga tadi digerakkan dari hal-hal tersebut. Karena saat ini apalagi ada media sosial ya. Oh iya. Ada kesalahan langsung diekspos segala macam. Tahunya di akhir dia sendiri yang melakukan. Itu udah banyak terjadi Ustaz. Banyak terjadi. Banyak yang kita pintar menghujat bagian orang-orang yang di atas sana korupsi ini dan itulah, kita sendiri masih sering korupsi waktu, masih korupsi ini. Bahkan ada teman-teman yang tanda kutip bisa dibilang mutasyadidah gitu, gitu. Sekarang jadi orang awam lagi. Iya, ternyata seperti itu ya. Bukan hanya mutasyadid, dia nggak hanya melunak, dia malah sangat lunak sekali ya. Itu dia, bahkan over lebih dari orang awam kan. Malah mutasahil jadinya, bermudah-mudahan. Itu banyak seperti itu. Itu harusnya jadi ibrah buat kita. Dan jangan sampai ketika kita melihat ibrah mereka, kita ada di posisi yang sama, menghinakan mereka. Dulu aja kenceng, sekarang lunak-lunak juga. Sekarang jadi hilang juga hijrahnya. Ujung-ujungnya kita juga seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Iman itu kan naik turun ya. Nasallallahu taufiq wassadad. Benar-benar kita harus meminta taufik. Terakhir sebelum kita closing, mungkin ada nasihat bagi teman-teman yang mungkin belum melakukan hal tersebut tapi merasa akan melakukan hal tersebut, atau bisa jadi
orang sudah melakukan, sudah gitu. melakukan Sudah atau melakukan, tapi selama- belum terkena nih gitu. baru sadar. Baru sadar. Kalau selama ini Anda sering melakukan seperti itu, paling aman adalah kita tutup, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat buat kita. Seperti contohnya yaitu tadi, mengomentari kesalahan orang lain, melihat menilai orang lain. Ini kita nggak pernah mutalaf, kita nggak pernah dituntut untuk untuk memata-matai mereka, menilai mereka dan sebagainya. Bahkan di dalam juz 30 disebutkan Allah Subhanahu wa taala pernah istilahnya menegur orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka itu dalam firman-Nya itu wa ma ursilu alaihim hafizin. Dalam firman itu Allah berfirman mengatakan, kenapa sih orang-orang kafir Quraisy ini kok sangat benci sekali sama kaum muslimin? Kaum muslimin pengen ibadah, pengen tauhid, kok mereka nyinyir sekali sih, membenci, membentak, bahkan nggak hanya menyalahkan, sampai menyiksa dan sebagainya. Pada kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ursilu alaihim hafidin." Tidaklah orang-orang kafir Quraisy ini mereka diutus oleh Allah untuk memata-matai, untuk mensikapi, untuk menghakimi kaum muslimin. Enggak. Seperti ini kita juga kan. Misalkan ada artis yang viral dengan kesalahannya, kita nggak pernah punya tanggung jawab di hidup ini untuk mengomentari hidup mereka. Begitu pula dengan saudara kita yang berdosa dan sebagainya. Kita nggak pernah punya misi untuk membenci mereka, untuk menyudutkan mereka. Kita bukan siapa-siapa. Kita itu yang justru malah hati-hati nih. Kita ini suruh menjaga diri sendiri dan kita nggak ada jaminan aman kan gitu. Mungkin santai sama ada nahi mungkar. Nahi mungkar itu kemungkarannya yang dilarang, bukan orangnya yang dibenci. Kan seperti perbuatannya yang bukan kita pisahkan antara pelakunya dengan perilakunya. Tapi yang permasalahan kita saat ini yang kita bicarakan adalah kebencian kita, emosional kita terhadap pelaku. Itu kan nggak ada urusannya sama nahi mungkar. Ya, seperti ketika kita berdakwah, ya kita makanya kan kalau dalam dakwah itu kan yang kita dituntutkan itu untuk kasih sayang. Ya. Kenapa kok kita sampai mendakwai orang lain? Sampai kenapa kok kita sampai mau ikut campur urusan orang lain? Karena kita berharap dia akan jauh lebih baik. Kasihan, dia terkelimang dalam ketidaktahuan. Bukan justru malah membenci orangnya karena dosa dan sebagainya. Seperti itulah ya. Masya Allah. Ya tetap selalu kita minta doa taufik dan istiqomah. Takutnya kita jatuh pada hal yang demikian, sudah mengatakan orang lain segala macam. Kalau misalnya ada orang lain kita berwasiat, dia sudah ngaji kok berwasiat. Nah, ini dari ucapan antum ini kan apa yang nampak? Bahkan ini juga muncul di kalangan orang-orang yang udah ngaji. Itu dia Anda barusan bilang. Gimana orang yang belum ngaji gitu loh. Wah, ini lebih parah. Lebih parah. Tetapi hikmah yang kita bisa ambil di situ adalah jangan merasa aman meskipun kita tinggal di wilayah orang-orang yang ngaji. Nggak ada jaminan. Yang justru kadang-kadang orang seperti itu circle-nya ya seperti itu nggak mungkin ya. Dia Anda ngomong itu Maksudnya mungkin dia berpikir ya, kan ini kan kalau circle-nya orang-orang yang berilmu, berarti kan dia insya Allah lebih aman ya. Mungkin lebih aman, tapi berarti nggak aman juga. Masalahnya adalah syaitan ini mereka juga punya level. Kalau dalam satu circle ini ada level ilmiah yang sudah upgrade ya, dia sudah belajar, dia sudah punya ilmu lebih bagus. Ya bukan berarti kemudian setannya nggak upgrade juga, ilmunya setan ini. Setan kan hidupnya ribuan tahun sudah mengerti. Nabi Adam aja manusia yang paling berilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan segala halnya. Tertipu juga dengan tipu daya iblis. Apalagi kita yang cuman katanya punya circle anak taklim, anak ngaji. Jangan pernah merasa aman. Nauzubillahi min dzalik. Karena samar ya. Samar banget. Samar. Bahkan ya dalam urusan ikhlas dan riya saja kita cuman antara kita dan Allah saja yang tahu, cuman antara satu benang tipis perbedaan niat saja. Apalagi dalam urusan yang ini berkaitan dengan orang lain. Ya Allah, udah nikah lagi gimana gitu. Jadi nggak ada urusan itu, nggak ada. Pembahasannya sebagai ngeri-ngeri sedap. Tapi Masya Allah, Jazakallah khairan sudah bantu bahas masalah ini karena secara nggak langsung ini juga banyak terkena di kalangan kita nih. Kita anak-anak bilang kita nih. Karena merasa sudah ngaji jangan tahu sekarang mata terlalu demikian gitu kurang. Pribadi juga gini, antum mungkin menghadapi circle anak ini masih muda-muda nih. Itu yang di media sosial itu umuran anak semua itu. Itu gitu. Anak Gen Z ya, nggak tahu ya. Baik, Masya Allah, teman sekalian, alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Ustadz tentang betapa bahagianya sifat suka merendahkan orang lain karena bisa jadi apa yang kita rendahkan, apa yang kita rendahkan dari orang lain bisa jadi hal tersebut akan mengenai kita. Makanya hindarin hal tersebut dan kalau bisa jangan sekali-kali ikut mencampuri urusan orang lain. Itu dia masalahnya. Baik, Ustaz Jazakallah khairan sudah menyampaikan waktu.
Dan kita akhiri saja permasalahan pada hari ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.